Oke. Sekali lagi dong, shalom. Tos coba kiri kanannya katakan, aku bersuka cita. Ada yang sampai ke belakang ya, memang murid-murid Tuhan selalu melebihi yang diperintahkan ya, luar biasa. Oke, sudah ditos tadi, yang di online juga boleh ya, ketik di kolom komentar, aku bersuka cita. Oke, hari ini kita akan belajar tentang duta kerajaan Allah. Ada itu ya, PPT di depan. Oke, jadi mungkin hari ini ada yang baru pertama datang atau mungkin baru pertama kali dengar firman Tuhan tentang duta kerajaan Allah, terus ngerasa, ini firman Tuhan bukan buat saya. Ya, tapi saya mau bilang hari ini, ayo tangkap baik-baik apa yang jadi pesan Tuhan. Ya, saya tahu di sini ada anak-anak mahasiswa, ada pelajar-pelajar yang biasanya suka mencatat isi PPT. Tenang, PPT bisa saya edarkan lah, gampang ya kan. Tapi jangan cuma copy paste dari slide ke catatan. Tangkap pesannya Tuhan. Ya, itu jauh lebih penting, oke? Ya, bisa dipahami ya. Jadi hari ini saya bilang di awal, nanti saya akan jelaskan ya kan bahwa firman Tuhan hari ini itu buat saudara dan saya. Katakan amin. Firman Tuhan hari ini buat saudara dan saya. Jadi pastikan setiap kita memasang telinga kita, membuka hati kita untuk dengerin Tuhan berbicara. Oke, mari kita mulai. Klik next slide. Oke, pertama saya akan jelaskan dulu karena kita hari ini belajar tentang duta kerajaan Allah. Ya kan mungkin gak semuanya familiar dengan duta atau ambasador. Nah, jadi duta atau ambasador itu punya beberapa karakteristik yang itu yang membuat dia sebagai seorang duta. Ya, jadi kita harus paham hari ini karena kita hari ini mau ngomongin duta kerajaan Allah. Ya, sebelum kita nanti bahas tentang duta kerajaan Allah, kita lihat dulu ya kan. Siapa sih yang disebut duta atau ambasador? Ya kan, yang pertama, seorang duta tuh pasti diutus oleh seseorang yang posisinya lebih tinggi atau oleh satu negara. Ya, jadi nggak ada ceritanya seorang duta tuh mengangkat dirinya sendiri. Kayak saya ya, misalnya saya suka sama negara New Zealand. Terus saya memproklamasikan hari ini, saya adalah duta besar Indonesia buat New Zealand, nggak bisa. Karena nggak ada yang mengangkat. Ya, jadi seorang duta tuh pasti diangkat, diutus oleh seorang yang lebih tinggi oleh satu negara. Ya, jadi tidak ada yang namanya mengangkat diri sendiri. Pasti berdasarkan penunjukan langsung. Ya kan? Nggak peduli apa kata orang. Misalnya, ya saya adalah duta besar Indonesia buat New Zealand. Terus orang bilang gak cocok Epaphras jadi duta besar Indonesia buat New Zealand. Gak peduli, karena presiden sudah mengangkat saya sebagai duta besar. Jadi pasti diangkat. Nah, yang kedua adalah seorang duta itu pasti diutus dari satu negara ke teritori yang lain. Jadi dia punya negara asal. Ya, jadi gak ada nih misalnya saya tidak punya kewarganegaraan terus tiba-tiba saya jadi duta. Negara tertentu tuh gak bisa. Jadi saya harus warga negara satu negara. Lalu saya diutus ke tempat yang lain. Nah, sekalipun saya tinggal di tempat yang lain, ya kan, ini poin yang ketiga. Seorang duta itu wajib tunduk pada hukum negara asalnya. Jadi dia bukan tunduk, saya karena tinggal atau ditempatkan di negara lain, saya jadi tunduk sama negara tersebut, saya udah gak patuhin hukum di negara Indonesia, gak bisa. Ya kan, kenapa? Ya kan, karena tadi saya diutus dari negara asal saya, yaitu Indonesia. Ya, jadi seorang duta wajib tunduk pada negara asalnya, sekalipun dia sedang ditempatkan di negara lain. Ya, terus yang keempat, seorang duta itu merupakan representasi atau wajah dari negara asalnya. Ya, mungkin ini bukan cuma konteks kenegaraan ya. Mungkin pernah dengar namanya brand ambassador. Pernah dengar ya, ada brand ambassador skincare misalnya ya. Biasanya brand ambassador skincare ngapain sih? Apakah dia tiduran aja di rumahnya? Enggak ya, pasti dia mempromosikan skincare tersebut supaya dibeli oleh banyak orang. Nah, jadi seorang duta tuh jadi representasi wajah dari negara asalnya. Misalnya tadi, saya orang Indonesia, saya jadi duta besar Indonesia buat New Zealand. Maka ketika orang New Zealand mau lihat Indonesia tuh kayak apa sih, mereka bisa lihat dari saya. Cara saya bersikap, cara saya berbicara, cara saya berpakaian. Ya, jadi kalau misalnya orang mau lihat, orang Indonesia tuh salah satu ciri khasnya tuh pakaiannya gimana sih? Nah, seperti yang saya pakai hari ini. Ini berdasarkan saran Kak Esther Eva, ya kan? Gitu. Jadi itu namanya duta. Nah, kemudian yang kelima ya, duta itu membawa mandat khusus dari negara asalnya. Jadi nggak mungkin dia pergi itu tanpa ada tugasnya. Ya kan, misalnya apa? Saya lagi bosan mau pelesiran ke negara seberang terus saya jadi duta. Ya, nggak bisa. Pasti ada tugas khususnya. Ya mungkin ini agak bahasa yang kaku ya, mandator artinya tugas. Ya. Kemudian yang keenam, seorang duta ini pasti berangkat ke negara tujuannya itu dengan penyertaan penuh
dari negara asalnya. Jadi nggak akan pernah kita lihat duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat lagi mengemis di Amerika Serikat. Itu nggak mungkin. Ya kan, kenapa? Karena dia diutus oleh negaranya. Nah, sekarang gimana dengan duta kerajaan Allah? Ya kan, coba klik next slide. Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang saya bahas di slide pertama. Ya, jadi yang pertama, seorang duta kerajaan Allah itu pasti warga kerajaan sorga. Siapa di sini yang warga kerajaan sorga? Coba angkat tangan. Yakin? Ya, yakin ya, berarti udah mulai masuk ya. Berarti siapa nih dutanya? Ya, saya gitu ya. Warga negara kerajaan sorga. Nah, yang kedua adalah seorang duta kerajaan Allah itu diangkat, diutus oleh Tuhan untuk pergi ke tempat yang Tuhan tunjuk. Jadi kalau kita pergi ke tempat yang tidak Tuhan tunjuk, berarti kita tidak melakukan tugas kita sebagai duta kerajaan Allah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, wajib tunduk pada hukum kerajaan Allah. Bukan kepada hukum ke tempat di mana saudara dan saya ditunjuk. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh terpengaruh, ya kan? Duta kerajaan Allah itu tidak boleh terpengaruh dengan nilai-nilai, budaya, hukum, tradisi, kebiasaan dari negara yang dia tuju. Kenapa? Karena tadi dia tuh adalah warga kerajaan Allah. Jadi dia nggak boleh terpengaruh sama nilai-nilai yang lain. Jadi benar-benar ini khusus banget nih tugasnya, ya kan? Nah, kenapa? Ya kan karena, ini bisa dicatat ya. Karena seorang duta kerajaan Allah itu bertugas untuk mempengaruhi, menginfluence tempat yang dia tuju dengan nilai-nilai, budaya, hukum, sistem kerajaan Allah. Makanya dia nggak boleh terpengaruh. Justru dia harus menginfluence, dia harus mempengaruhi. Makanya ingat ada satu firman Tuhan yang bilang jangan jadi serupa dengan dunia. Karena justru harusnya kita yang menginfluence tempat yang Tuhan tunjuk dengan nilai kerajaan Allah. Nah, kemudian ya, duta kerajaan Allah adalah representasi atau wajah kerajaan Allah di tempat yang dituju. Ya, jadi sebagai representasi kerajaan Allah, maka seorang duta tuh ketika kita ketemu misalnya ya, siapa ya misalnya contohnya ya, Lisa misalnya ya kan, Lisa adalah duta kerajaan Allah. Jadi waktu kita ketemu Lisa ya kan, kita bisa lihat kerajaan Allah tuh kayak apa. Ya kan? Mungkin orang gak pernah dengar tentang Yesus, tapi ketika orang lihat Lisa, orang bisa tahu Yesus tuh kayak apa. Kenapa? Karena dia dutanya, karena dia representasinya, karena dia wajah, ya kan, dari negara asalnya, ya kan. Dan karena dia adalah representasi kerajaan Allah, berarti duta kerajaan Allah itu tidak merepresentasikan, tidak mencerminkan dirinya lagi. Itulah kenapa selama 2 minggu terakhir, kalau pada harusnya hadir ya di persekutuan gabungan, kita belajar tentang apa yang pertama, waktu itu Bang Yorga bagikan, menjadi tawanan roh. Terus yang minggu lalu Kak Wahyu bagikan tentang bond servant of God. Nah, jadi ketika kita bicara tentang menjadi tawanan roh, menjadi bond servant of God, itu udah gak ada lagi tentang diri kita. Itu pasti bicara tentang Tuhan dan tentang kerajaan Allah. Ya kan, jadi gak ada nih duta kerajaan Allah, ya kan sibuk sama dirinya sendiri, itu udah gak ada. Ya kan, nah yang terakhir adalah, bukan terakhir buat hari ini ya, saya yakin semua masih haus dan lapar mendengar firman gitu ya. Terakhir untuk bagian yang ini maksudnya ya. Seorang duta kerajaan Allah berangkat dengan jaminan penuh dari kerajaan Allah. Jadi kalau kerajaan Allah punya resource senjata, terus saya bertugas di satu tempat yang ditunjuk Tuhan dan saya butuh senjata tersebut, maka itu pasti disediakan buat saya. Ya kan? Itu duta kerajaan Allah. Nah, sekarang kita mau lihat dasar firman Tuhannya. Biar ini saya nggak cuma, ini mah teori-teorinya si Epa doang nih. Enggak, ada dasar firman Tuhannya. Coba klik next slide, kita mau buka dulu dari Yohanes 15 ayat 16. Sudah ada di depan, tapi silahkan dibuka Alkitabnya supaya ada gerakannya, supaya tidak menghayal kemana-mana fokusnya. Jadi bisa ada gerakannya ya, membuat kita tidak mengantuk dan tidak kemana-mana pikirannya ya. Coba dibuka Yohanes 15 ayat 16, yang di online juga dibuka Alkitabnya, pastikan hari ini menangkap firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 16, kalau sudah dapat katakan amin. Oke, belum semuanya, silahkan dibuka, saya kasih 30 detik. 1, 2, 3, 29, 30. Oke, sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat katakan apa? Amin. Nah, kita baca bareng-bareng supaya yang di online juga kedengaran. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku. Oke, kita lanjut dulu ke Yohanes 17 ayat 16.
Yohanes 17 ayat yang ke-16. Sudah dapat? Katakan amin kalau sudah. Nah, belum semuanya ya. Sudah dapat? Oke, kita baca 1, 2, 3. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Lanjut ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Nah, 3 ayat ini dulu. 3 ayat ini itu kalau dibaca di Alkitab itu adalah perkataan Yesus kepada ragu-ragu ya, kepada murid-muridnya. Ya, tadi kita belajar duta itu diutus. Ya kan? Terus tadi di ayat 16 dibilang dan duta itu tidak mengangkat dirinya sendiri. Ayat 16 bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Berarti siapa duta kerajaan Allah? Kita. Ya, kok ragu-ragu ya? Kayaknya kita tidak yakin ya. Coba tepuk kiri kanannya tanya, siapa sih duta kerajaan Allah? Nah, terus tepuk lagi kiri kanannya bilang, saya. Nah, ragu-ragu kali. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, ketiga ayat ini itu adalah perkataan Yesus bagi murid-muridnya. Ya. Jadi sebenarnya dari ketiga ayat ini saja sangat clear. Siapa yang dimaksud duta kerajaan Allah itu adalah murid-murid Yesus. Yesus tidak menunjuk orang lain, Yesus menunjuk murid-muridnya. Ya. Nah, siapa di tempat ini yang murid Yesus? Udah clear ya? Sudah selesai lah persekutuan kita hari ini ya. Sudah terjawab kalau gitu ya. Nah, berarti firman Tuhan hari ini buat saudara dan saya. Karena kita adalah duta kerajaan Allah. Amin? Nah, makanya tadi saya bilang tangkap firman Tuhan. Karena ini pesannya buat saudara. Nah, lalu ya kita coba kulik ya kan, kita coba baca lagi Yohanes 15 ayat 16 bilang, bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih kamu. Clear, seorang duta tidak diangkat, tidak mengangkat diri sendiri tapi dipilih, diangkat. Kalau di Indonesia duta besar itu diangkat oleh presiden, ditunjuk langsung. Ya kan, jadi gak boleh yang tadi ya saya ngaku-ngakuan. Ya saya suka misalnya negara Zimbabwe, saya mengakui ya saya adalah duta negara Zimbabwe. Ya kan, gak ada surat penugasannya. Ya kan, nah jadi harus ditunjuk, harus dipilih. Ya clear ya, bahwa duta kerajaan Allah diangkat, dipilih oleh Tuhan. Nah kemudian yang kedua, di ayat ini dibilang apa? Dan aku telah menetapkan kamu. Tahu ya penetapan itu apa? Inaugurasi. Inaugurasi itu pengangkatan. Ya jadi waktu saya diangkat sebagai seorang PNS, sebetulnya sekarang ASN, saya tuh disumpah untuk setia kepada negara Republik Indonesia, untuk melakukan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Jadi kalau saya mengerjakan tugas saya sebagai aparatur sipil negara, saya punya dasarnya. Ya kan? Kalau saudara bukan ASN, saudara tidak bisa mengerjakan tugas yang saya kerjakan karena nggak ada surat pengangkatannya. Nah, di ayat ini Tuhan bilang, aku menetapkan kamu. Yesus mengangkat duta-dutanya. Siapa? Murid-muridnya. Ya ini saya lagi bagiin dasarnya dulu biar clear ya, setiap murid menyadari dia adalah duta kerajaan Allah. Ya kan? Terus ada tugasnya enggak? Ada yang harus dilakukan enggak? Ada. Kata Tuhan apa? Pergilah dan hasilkan buah. Jadi enggak ada duta kerajaan Allah itu males. Duta kerajaan Allah itu pasti bertindak. Karena disuruhnya apa? Pergi. Ya mungkin saudara-saudara ingat ya, ada satu ayat, nanti kita akan bahas juga. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Nah itu bicara tentang utusan-utusan Allah. Ya, nah kemudian ya kita lihat lagi Yohanes 17 ayat 16 bilang mereka bukan dari dunia. Ingat tadi duta itu bukan gini loh, saya duta di negara A. Bukan berarti saya warga negara A. Ya, saya punya negara asal saya. Negara asal saya kalau sekarang Indonesia. Tapi saya juga warga kerajaan sorga. Ya kan? Dan Tuhan bilang mereka bukan dari dunia. Jadi saudara dan saya itu bukan warga dunia. Jadi jangan berlaku seperti orang dunia. Nangkap? Kenapa? Karena saudara bukan warga dunia. Ya, kita bukan dari dunia sama seperti Yesus bukan dari dunia. Kalau saudara bilang Yesus adalah Tuhannya saudara, berarti saudara bukan dari dunia. Saudara warga kerajaan sorga. Ya kan ayat 18 bilang, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Nah ini clear ya, teritorinya kemana saya diutus, saya ditempatkan di mana. Tuhan mengutus murid-murid ke dalam dunia. Ingat kita bukan warga dunia, tapi kita diutus ke dalam dunia bukan untuk menjadi serupa dengan dunia. Tapi tadi apa? Untuk menginfluence, mempengaruhi teritori dunia dengan hukum kerajaan Allah. Nangkep sampai di sini? Clear ya? Makanya jangan jadi serupa dengan dunia. Itu kayak saudara kelelep dengan yang seharusnya saudara lelep gitu loh. Ya.
Saudara keserap dengan sesuatu yang harusnya saudara serap gitu loh. Apa ya? Saudara dikuasai oleh sesuatu yang harusnya saudara kuasai. Kebalik. Makanya hidupnya nggak berkemenangan. Gitu. Ya, nah sekarang di mana negara asal kita? Oh, ada apa itu ya? Ada pengunjung tambahan ya. Kita lihat negara asal kita di mana? Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20 boleh silakan dibuka Alkitabnya. Gak apa-apa biarkan kakak-kakak yang lain. Filipi 3 ayat 20. Sudah di sana semuanya? Katakan amin kalau sudah. Amin. Kurang semangat, katakan amin. Nah, begitu ya, semangat 17-an ya besok ya. Kita baca bareng-bareng Filipi 3 ayat 20, 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah dalam kerajaan sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Clear sampai sini, identitas saudara dan saya sebagai murid Kristus, kita bukan warga dunia, kita diutus ke dalam dunia, tapi kita bukan warga dunia, kita warga sorga. Ya. Jadi waktu saudara dan saya lahir baru, siapa di sini sudah lahir baru, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Kita sudah bukan lagi warga dunia, kita dulunya adalah warga dunia, makanya pikiran kita sama kayak orang-orang dunia. Oh kalau saya nggak menjilat, saya nggak akan bisa naik. Oh kalau saya nggak berbuat curang, kalau saya nggak kerja keras bagai kuda, saya nggak akan bisa berhasil dalam hidup saya. Apakah itu prinsip firman Tuhan? Enggak. Gitu ya. Nah jadi ingat sekali lagi, kok jadi kecil ya suaranya? Dunia itu adalah tempat kita bertugas. Tapi kita tidak berasal dari dunia. Ya itulah kenapa firman Tuhan ini saya akan ulang-ulang terus. Firman Tuhan bilang jangan jadi serupa dengan dunia. Kenapa? Karena negara asal kita bukan dunia, tapi kerajaan sorga. Jadi dengan kata lain saudara, kalau saudara warga negara Indonesia, maka yang berlaku dalam hidup saudara itu adalah hukum negara Indonesia. Betul? Ya kan? Kalau berkendara harus pakai helm. Ya kalau pakai mobil, naik mobil ya jangan pakai helm, ya ngapain ya kepanasan gitu ya. Tapi kalau di Indonesia peraturannya, kalau naik kendaraan bermotor, ya sepeda motor itu harus pakai helm. Kalau saudara nggak taat, saudara bisa kena tilang. Ya kan? Kenapa? Karena sudah ada hukum yang mengatur. Jadi kalau kita warga kerajaan sorga, maka yang mengatur hidup kita harusnya hukum kerajaan sorga. Bukan sistem dunia. Di mana hukum kerajaan Allah tertulis? Coba angkat Alkitabnya bersama-sama dan katakan ini adalah hukum kerajaan Allah. Siapa yang tadi pagi sudah baca firman Tuhan? Nah bagus ya, saya yang dalam hatinya, aduh belum baca, gak apa-apa, tidak usah merasa terintimidasi. Pulang dari tempat ini, nanti baca Alkitab. Ya kan kenapa? Karena itu hukumnya. Jadi saudara harus baca, ya kan? Kalau nggak kebayang ya kalau duta besar nggak tahu hukum negaranya, wah itu bahaya banget. Dia bukan cuma akan menimbulkan kekacauan buat diri, tapi juga buat orang-orang yang harusnya dipimpin. Karena dia nggak tahu, ya. Nah jadi ingat sekali lagi, kita itu adalah warga kerajaan sorga, hidupmu diatur oleh hukum kerajaan Allah. Jadi setiap kali saudara dan saya yang adalah warga kerajaan sorga berusaha untuk mengerjakan sesuatu dengan cara dunia, pasti gak akan works. Pasti akan timbul kekacauan. Kenapa ya kok kayaknya orang lain berhasil, saya gak berhasil. Karena dia warga dunia. Saudara dan saya bukan warga dunia. Yang mengatur saudara itu hukum kerajaan Allah. Makanya harus baca hukum kerajaan Allahnya apa. Kata firman Tuhan tuh apa. Lalu lakukan. Nangkep sampai di sini. Nangkep duta-duta kerajaan Allah. Nangkep, bagus ya. Terus kita buka 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Dua Korintus 5 ayat 20 sudah di sana? Kalau sudah katakan amin. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah jadi ini gambaran duta kerajaan Allah tuh kayak apa sih? Nah waktu tadi Paulus bilang ya kan, ini suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus bilang kami ini adalah utusan Kristus. Ya di sini saya kasih boldnya, meskipun nggak tahu ya kelihatan nggak di belakang. Seakan-akan Allah menasihati kamu lewat kami. Jadi ini gambaran yang sangat clear tentang tugasnya seorang duta tuh ngapain? Dia menjadi representasi Tuhan di muka bumi. Jadi kalau saya duta kerajaan Allah, kalau saya ngomong, maka saya sedang mewakilkan kerajaan Allah.
Makanya seorang duta itu gak boleh sembarangan hidupnya. Saudara gak akan pernah lihat kan? Gini, coba kita bayangkan. Ya kan, Dubes Amerika Serikat di Indonesia lagi nongkrong di warung kopi. Lagi nongkrong sambil ngerumpi. Iya ya, kondisi hari ini lagi jelek banget ya. Menurut lo gimana film yang hari ini tayang? Oh salah ya, jadi kemana-mana. Itu tuh gak akan, saudara gak akan pernah menemui itu. Kenapa? Karena seorang duta gak itu kerjaannya. Ya kan? Dia adalah utusan Allah, dia mewakilkan Allah. Kalau dia ngomong, perkataannya kredibel, bisa dipercaya, bisa dipegang. Ya. Jadi ketika saudara ditanyain sesuatu, perkataan saudara tuh seperti Tuhan sendiri yang berbicara. Makanya tadi saya bilang, kalau Lisa adalah duta kerajaan Allah, maka ketika Lisa ngomong, orang bisa mengerti, oh ini tuh Tuhan tuh maunya seperti ini. Gitu loh. Kenapa? Karena kita mewakilkan kerajaan Allah. Ini adalah tugas seorang duta kerajaan Allah. Ya. Nah sekarang saya sedikit jelaskan tentang apa itu kerajaan Allah. Coba klik next slide. Supaya clear, kerajaan Allah sederhana sebenarnya, nggak rumit-rumit, tapi biar sama-sama kita tangkap. Klik next slide. Nah, kerajaan Allah atau kingdom of God, ya kan, itu bicara tentang God's dominion on earth. Makanya dibilang kingdom. Kingdom itu bicara tentang king's dominion. Dominion itu adalah kekuasaan, ya kan? Jadi kerajaan Allah itu bicara tentang otoritas pemerintahan Tuhan yang mempengaruhi suatu teritori atau wilayah yang disebut bumi. Jadi ketika kita bicara tentang duta kerajaan Allah, sekali lagi saya akan mengulang hal ini, kita sedang bicara tentang utusan-utusan Allah yang Tuhan utus ke bumi dalam otoritas pemerintahan Allah untuk mempengaruhi bumi demi kepentingan kerajaan Allah. Ya, sampai sini paham? Sekali lagi ya, jadi ini saya tuliskan kembali supaya saudara terserap ke dalam hati dan roh saudara. Seorang duta kerajaan sorga itu adalah warga negara kerajaan sorga yang diutus dan diangkat oleh Tuhan untuk pergi ke dalam dunia. Tetapi bukan warga dunia, bukan untuk menjadi sama dengan dunia, tetapi untuk menjadi representasi. Tahu ya, representasi itu artinya wajah, perwakilan gitu loh. Ya tahu ya, perwakilan tuh kalau misalnya saya nggak datang, saya utus Clara jadi perwakilan saya, itu sah. Kenapa? Saya menunjuk. Gitu ya, biasanya diserahkan dengan surat kuasa sekaligus ya. Nah, tapi untuk menjadi representasi atau wajah kerajaan Allah di muka bumi, dan ia berangkat dengan jaminan penyediaan penuh dari kerajaan Allah untuk mempengaruhi atau menginfluence hukum dan ketetapan kerajaan Allah di muka bumi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Saya merasa kok kayaknya ada yang bingung ya. Jangan terpaksa ya, kalau tidak mengerti nanti dijelaskan sama pembimbing PA-nya ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Apa itu tugas seorang duta kerajaan Allah ya. Gini, sebelum kita baca ayat berikutnya, jangan klik next slide dulu ya, itu kejutannya. Enggak kejutan banget sih, biasa aja sih sebenarnya ya. Tapi hari ini gini, seorang duta itu pasti mendapatkan arahan yang jelas setiap hari. Karena dia, ingat ya, tadi dia tidak berangkat tuh berdasarkan penunjukannya sendiri. Dia berangkat tuh karena ditunjuk, diutus. Jadi dia harus benar-benar terkoneksi, bergantung sama yang mengutusnya. Makanya setiap hari dia tuh harus mendengarkan nih hari ini apa yang harus dikerjakan. Jadi setiap hari saudara dan saya sebagai duta kerajaan Allah, pasti Tuhan bicara sama kita. Toel kiri kanannya bilang, Tuhan pasti bicara samamu setiap hari. Amin. Ya. Jadi jangan mau mengamini ya, ini prinsip-prinsip yang kesannya baik tapi nggak baik. Hari ini Tuhan lagi pendiam, Tuhan gak ngomong sama saya. Kata siapa? Kalau Tuhan pendiam, Alkitab tuh kayak cuma 1 pasal doang, selesai. Ya kan? Jadi jangan percaya ya kalau orang bilang Tuhan tuh pendiam, Tuhan introvert. Enggak, Tuhan gak introvert. Tuhan tuh suka ngomong, makanya kita nih punya telinga ada 2 buat dengerin Tuhan ngomong. Mulutnya cuma 1 kan ya, lebih banyak harusnya mendengar daripada berbicara. Ya, jadi ingat bahwa Tuhan pasti bicara setiap hari sama kita. Amin. Kalau tadi pagi saudara tidak merasa mendengar suara Tuhan, nih korek telinganya. Bukan, oh kita rame-rame beli cotton bud ya. Senang ya swalayan laku ya kan cotton budnya gitu ya. Atau rame-rame ke dokter THT ya, bersihin telinga gitu. Ya telinga jasmani sih ya kayak gitu cara ngebersihinnya. Telinga rohani gimana cara ngebersihinnya? Kalau Tuhan ngomong, lakukan. Ada dorongan sekecil apapun di hati kita, selama bukan dosa, lakukan. Karena Tuhan pasti berbicara. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir, oh hari ini Tuhan lagi gak ngomong nih sama saya, gak mungkin. Tuhan pasti berbicara. Tinggal satu, kita harus cek, ada dosa gak dalam diri kita? Atau hari ini, Tuhan udah ngomong, kita gak pernah dengerin.
Saya ya jujur aja, saya kalau saya ngomong sama seseorang, itu udah dibahas berkali-kali, 10 kali. Nah biasanya ketika dia ceritain hal yang sama, saya cuma, ya sudah, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kenapa? Karena gak dilakuin. Nah jadi selama saudara punya sikap hati yang benar, saudara dengerin, saudara lakukan, Tuhan pasti bicara kok. Gak mungkin Tuhan gak bicara. Karena ingat sekali lagi, kita tuh diutus bukan ke negara asal kita diutus ke tempat lain. Jadi Tuhan tahu kita tuh butuh guidance. Tuhan tahu kita butuh petunjuk, Tuhan tahu kita butuh diajar. Ya, jadi Tuhan pasti berbicara. Nah, itu Tuhan akan bicara sama masing-masing orang itu secara spesifik. Tapi ada satu hal yang secara eksplisit Tuhan jelaskan, ini adalah tugas seorang duta kerajaan Allah. Apa? Amanat agung. Coba klik next slide. Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya. Ini kita sering baca ayat 19 sampai 20, tapi hari ini saya mau kita sama-sama lihat dari ayat 18-nya ya. Kita baca aja yang jangan baca yang di Alkitabnya aja. Karena di situ ada tambahannya, nanti jadi bingung lagi. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kalau sudah di sana katakan amin. Oke, kita baca bareng-bareng dari ayat 18 1 2 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Connect dengan yang tadi saya bagikan di awal tentang seorang duta itu siapa? Pertama, ya kan, seorang duta pasti berangkat dengan jaminan pemeliharaan penuh. Lihat dia 20 tahun bilang apa? Aku sertai senantiasa sampai akhir zaman. Sudah ada yang tahu tanggal berapa persisnya akhir zaman? Coba, ya kan dulu ada film 2012. Ya, itu menurut saya ya Tuhan menunjukkan ya siapa orang-orang yang dibalik ide itu sangat memalukan ya sebenarnya. Wah, 2012 kiamat, sekarang udah tahun berapa? 2025 men, udah lewat 12 tahun, 13 tahun. Ya kan? Ada yang tahu akhir zaman kapan? Ya mungkin ada tanda-tandanya, tapi kita nggak tahu exactnya tanggal berapa. Nah jadi kalau ada yang hari ini menyebarkan berita hoax ya, akhir zaman akan tiba tanggal 17 Agustus 2020, besok dong ya kan. Wah hari ini semuanya pada ini ya bertobat cari kerajaan Allah, bukan kayak gitu, yang ada yang tahu. Tapi bahkan ngerti nggak saudara, di satu masa yang kita bahkan nggak tahu itu kapan ujungnya, Tuhan sudah berjanji Tuhan sertai. Dan Tuhan bilang di ayat 18 ini, saya suka sekali ayat 18 ini bilang, Yesus mendekati murid-muridnya dan dia bilang gini, "Kepadaku sudah diberikan semua kuasa." Amplified Bible bilang kuasa itu adalah all power of absolute rule. Semua bentuk kekuasaan otoritas, senjata yang kita butuhkan, itu tuh sudah diberikan kepada Yesus. Lalu di ayat 19, Yesus bilang, "Pergilah." Artinya waktu Yesus bilang pergilah, itu tuh Yesus serahkan kepada saudara dan saya absolute rule tadi. Kuasa dan otoritasnya Tuhan berikan buat kita. Ya kan? Dan Tuhan bilang, "Jadikan semua bangsa muridku." Ya. Ingat tadi sekali lagi, kerajaan Allah adalah King's Dominion, God's Dominion on earth. Dan sebagai utusan-utusan Allah di bawah pemerintahan kerajaan Allah, ya, kita bertugas untuk mempengaruhi bumi dengan nilai kerajaan Allah. Caranya gimana? Jadikan semua bangsa murid. Gak bisa dengan cara lain. Convert orang-orang yang tadinya warga dunia jadi warga kerajaan sorga. Dengan cara itulah saudara dan saya menggenapi panggilan kita sebagai duta kerajaan Allah. Oh, tapi saya punya metode lain. Firman Tuhan gak catat itu. Firman Tuhan catatnya pergi jadikan semua bangsa murid. Gini, saya punya anak-anak PA, ya, orang-orang yang saya layani, saya muridkan. Saya nggak bisa ngomongin tentang hukum kerajaan Allah, tentang menabur, tentang menuai, itu sama orang lain yang nggak saya muridkan. Saya hanya akan bisa menginfluence orang-orang yang berada dalam ranah pelayanan saya. Jadi kalau kita mau menyebarkan, kita mau menginfluence kerajaan Allah di muka bumi, berarti orang-orang yang ada di bumi harus jadi murid Tuhan. Karena hanya murid yang bisa diajar. Ya. Nah makanya ayo, ya, ngerti nggak? Kenapa? Kita tuh berkali-kali ayo jadilah pemurid. Itu bukan karena, Jeffrey lagi butuh tambahan. Enggak, ini firman Tuhan. Ini amanat agung Yesus, ini tugas duta kerajaan Allah. Tadi pas ditanya siapa duta, ya kan pada semangat, angkat saya. Ngelakuin nggak tugasnya?
pergi jadikan semua bangsa murid. Dan Yesus bilang apa? Ajar mereka. Nah itu saudara tuh lagi menginfluence kerajaan Allah di hidup orang-orang yang saudara layani. Makanya satu orang aja saudara muridkan, itu yang berubah tuh bisa 5 orang. Kenapa? Dia PI-kan keluarganya, dia PI-kan teman-temannya, dia ajakin keluarganya berdoa, keluarganya bertobat. Nangkep gak? Nah itu caranya kita mengerjakan tugas kita sebagai duta kerajaan Allah. Kalau ada di sini yang ngerasa, nah ini saya yakin ya, ini masih ada mungkin ya, saya bisa merasa, ada beberapa yang setiap kali ketika ngomongin tentang, ayo jadikan semua bangsa murid. Aduh saya mah gak bisa, saya ini gak cocok. Ya kan? Tapi hari ini saya mau bilang, pasti bisa. Kenapa? Karena lagi, balik tadi ke ayat 18, dibilang apa? Tuhan memberikan semua kuasa di bumi dan di sorga untuk saudara bisa pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Jadi kalau saudara bilang gak bisa, sebenarnya pasti bisa. Kenapa? Karena yang memberikan kuasanya Tuhan. Bagian kita ini cuma ngapain sih? Buka mulut, sediakan waktu, muridkan bangsa-bangsa. Oh nanti mereka gak berubah, itu perkaranya Tuhan dengan mereka. Perkaranya saudara dan saya adalah ajar mereka melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Dan ingat tadi, kita berangkat dengan provision penuh dari Tuhan. Saudara butuh apa? Ya. Semua yang saudara butuhkan pasti Tuhan sediakan. Bukan nanti ya Tuhan sediakan, enggak, sudah Tuhan sediakan. Nah, sayangnya kita ini ya, ini coba renungkan ya dan tangkap kali. Sering kali kita yang sudah diberi kuasa malah tidak pernah mengeksersis kuasa tersebut. Kita yang tidak pernah mempraktekkan apa yang Tuhan sudah ajar. Ya kan? Ini saya mau bilang ya, sepanjang saudara terus berkelit dan bilang, saya nggak bisa memuridkan, saya nggak mau memuridkan. Saya senang dimuridkan, tapi saya nggak mau memuridkan. Saudara tidak mengeksersis kuasa yang dari Tuhan. Ya itu kayak saudara dapat hadiah, terus disimpan aja dalam kotak. Nggak pernah dipakai, nggak dibuka bahkan. Ya kan? Ada gunanya buat hidup saudara? Nggak ada. Itu hanya akan jadi slogan, no saya punya otoritas, saya punya kuasa, dipakai nggak? Nggak dipakai, buat apa? Ya, ingat kita diutus Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ya, ingat mandatnya, tugasnya itu datang dari Tuhan. Ya, dan ingat saudara saya itu diciptakan Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk berkuasa atas muka bumi. Kejadian 1 ayat 26. To rule over, to have dominion, to subjugate the earth, untuk menaklukkan bumi. Jadi nggak ada hari ini kondisi di mana saudara nggak bisa taklukkan itu. Kenapa? Karena Tuhan tadi sudah janji. Kalau kau pergi, Tuhan tuh menyertai. Ya, amin. Nah, gimana kalau kita nggak mengerti gini? Kalau saya tidak, nah harusnya sudah tidak lagi merasa bahwa kita bukan duta kerajaan Allah. Karena sudah clear ya, siapa murid? Kita, ya kan? Siapa orang-orang yang diutus Tuhan? Murid, ya kan? Berarti clear bahwa kita adalah utusan-utusannya Tuhan. Nah tapi gimana kalau hari ini saudara dan saya nggak sadar bahwa kita adalah duta kerajaan Allah? Apa yang akan terjadi? Pertama, hidup kita pasti powerless. Powerless itu tahu ya, kebalikan powerful. Kalau powerful, wah penuh tenaga, penuh kuasa. Kalau nggak ngerti, kita adalah duta kerajaan Allah. Saudara dan saya pasti hidup dalam kondisi yang powerless. Gak punya daya dobrak. Nah, siapa yang sedang ngerasa, aduh saya tuh kayaknya nggak bisa berubah, udahlah emang kayak gini, pasrah. Coba cari di Alkitab, di mana Tuhan pernah ajar. Ayo anak-anakku semua, pengikut-pengikutku, pasrahlah pada keadaan. Gak pernah ada. Ya kan? Tuhan justru bilang apa? Kalau kau bilang sama gunung ini berpindah, maka dia akan berpindah. Tuhan selalu ajar kita untuk apa? Mendobrak, menerobos. Ya kan? Jadi kalau saudara dan saya nggak ngerti kita ini adalah duta kerajaan Allah, udah dikasih otoritas, udah dikasih kuasa, hidup kita itu pasti powerless. Yang kedua, saudara dan saya nggak akan pernah mencapai panggilan tertinggi kita. Boro-boro jadi duta, ya kan? Boro-boro mau jadi duta, ya kan? Untuk menyelesaikan permasalahan hidup saudara aja, saudara nggak ngerti caranya. Biar lebih sederhana, ya kan? Panggilan tertinggi apa sih panggilan tertinggi? Ya kan? Ini bahasa anak-anak zaman sekarang lah. Kita gak akan pernah konten dengan hidup kita. Saudara gak akan pernah satisfied dengan hidup saudara. Saudara tidak pernah bisa teraktualisasi diri saudara. Kenapa? Saudara tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Saudara duta, tapi saudara gak mengerjakan tugas seorang duta. Maka saudara tidak berfungsi sebagaimana saudara seharusnya. Ya. Jadi hari ini kalau saudara ngerasa, aku tuh gak bisa ngapa-ngapain, saudara bisa membangkitkan murid-murid. Saudara bisa mengerjakan tugas dari kerajaan Allah. Ya. Jadi gak ada di antara kita tuh yang, oh saya ini gak bisa ngapa-ngapain. Bisa ngelakuin sesuatu. Bisa banget. Ya. Nah yang ketiga, kalau saudara dan saya gak ngerti kita adalah duta kerajaan Allah, maka pasti gini ya, kan tadi duta tuh punya teritori.
Saya pasti diutus, kalau saya duta, saya pasti diutus ke satu tempat. Nah kalau saudara tidak mengerti saudara dan saya adalah duta kerajaan Allah, maka ladang yang harusnya saudara kuasai, itu akan dikuasai oleh musuh. Ya, semua ladang-ladang, ya apa, pelayanan, pekerjaan, studi saudara. Jangan pikir gini ya, oh duta kerajaan Allah tuh yang umurnya 40 tahun. Nggak ada di Alkitab kayak gitu bilangnya. Duta kerajaan Allah tuh adalah warga kerajaan sorga yang diutus oleh Tuhan. Murid-murid itu dipanggil oleh Tuhan. Ingat waktu Tuhan panggil Petrus, Andreas, Yohanes, ya Yakobus. Apakah mereka lagi berdiri di antrian? Ya kan kayak orang-orang lagi di Blok M yang ngantri apa gitu kan. Berdiri, ya dipanggil Yesus satu-satu. Nomor antrian 1, ya kan diseleksi dulu, cocok gak ya jadi enggak. Yesus datang ke tepi Danau Galilea, terus dia panggil. Ikutlah aku, kau akan kujadikan penjala manusia. Ngerti nggak? Dari awal, waktu Yesus panggil mereka, sebenarnya Yesus lagi menetapkan ini adalah orang-orang utusanku. Ya. Jadi kalau saudara dan saya tidak mengerti kita ini utusannya Tuhan, ladang-ladang yang saudara, yang sudah dipercayakan Tuhan sama saudara, itu pasti akan dikuasai musuh. Apapun itu, keluarga mungkin, ya, yang pelajar, sekolahmu, ya harusnya lewat hidup siapa yang masih pelajar ya coba. Yang pasti bukan ini ya, yang bukan kakak-kakak. Ada satu ya kan, Elo ya kan. Sebelahnya bukan ya, sebelahnya udah kerja ya. Nah kayak Elo misalnya, terus adik-adik yang pelajar ya kan. Sadar gak bahwa lewat hidup adik-adik semua, sekolah kita tuh bisa dimenangkan untuk Tuhan. Tapi kalau kalian gak nyadar, saya ini mah bukan siapa-siapa kak. Iblis senang dengan kalimat itu. Kesannya kayak rendah hati, padahal bukan. Iblis senang, bagus ya kan. Nah kau berarti gak ngerti siapa kamu. Ya, jadi kalau hari ini saudara lihat ada yang carut marut di hidup kita, negara kita, ayo. Wah negara saya carut marut. Sudah ngelakuin bagian kita belum sebagai duta kerajaan Allah? Jangan cuma protes doang. Lakuin dong bagiannya kita. Ya, ladang saudara itu tanggung jawab saudara. Kerjakan kalau gitu. Ya. Nah terus yang berikutnya adalah kalau kita nggak ngerti kita adalah duta kerajaan Allah, kita pasti akan menjadi korban penipuan iblis. Nah saya bilang gini, iblis tuh paling gampang menipu orang yang tidak tahu identitasnya siapa. Gampang, kecil, itu gak perlu usaha yang gimana-gimana. Ya gak perlu mau mengerahkan seluruh pasukan kerajaan neraka tuh gak perlu. Cukup ditwist aja dikit. Kenapa? Karena gak tahu identitasnya siapa. Ya, saya kan dari Kabanjahe, ya kan. Nah setiap kali saya pulang, saya tuh gak pernah pusing nanti jam, misalnya saya nyampe rumah tuh sekitar jam 2 siang. Saya tuh gak pernah mikir nanti jam 2 siang saya beli makan di mana, ya gak pernah. Karena mama saya pasti sudah menyediakan buat saya. Ya. Jadi saya pulang tuh dengan tenang. Ya. Di perjalanan saya dari bandara sampai ke Kabanjai ke rumah saya nggak mikirin nanti saya makan apa ya, nanti saya beli di mana ya, enggak. Karena bahkan tanpa saya minta pun mama saya sudah menyediakan makanan buat saya. Jadi kalau saudara tidak mengerti siapa saudara di hadapan Tuhan, saudara tuh pasti ditipu terus sama iblis. Tuh kan lu nggak punya. Ingat waktu Yesus dicoba di padang gurun? Ya, iblis coba nih trial pertama ya kan, kalau kau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti, ya kan. Terus kita suka tergiur ya kan, wih ini perkataan yang rohani nih. Ya coba bener juga ya, kata Tuhan kan pindahkan gunung-gunung. Oh kita coba, ubah batu jadi roti. Sekarang pernah baca gak di Lukas, waktu Yesus bilang, kalau anaknya minta roti, bapaknya gak mungkin kasih ular. Kalau saudara butuh roti, ya minta roti lah. Kenapa harus ini ya, bereksperimen ya. Ini ada batu Tuhan, saya butuh roti. Saya ubah dulu batu menjadi roti gitu. Gak perlu, ya minta aja roti sama Tuhan. Dan Yesus tidak mau, gini, Yesus tidak tertipu dengan apa yang iblis bilang. Yesus bilang apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa? Karena Yesus mengerti betul bahwa inilah hukum kerajaan Allah. Jadi kalau saudara dan saya gak ngerti firman Tuhan, jangan heran hidupmu itu seperti korban penipuan. Tahu ya kalau korban penipuan diwawancara habis dihipnotis tuh kayak gini kan. Di mana tadi dihipnotisnya? Gak tahu ya kan. Terus saudara juga mungkin ngalamin itu. Kenapa bisa ada masalah ini di kerjaan kamu, di kuliah kamu, di keluarga kamu, di sekolah kamu? Gak tahu lah gitu. Kenapa? Karena saudara gak ngerti hukumnya. Saudara tidak tahu bahwa saudara itu duta kerajaan Allah. Dan saudara tidak membiasakan diri saudara untuk membaca hukum kerajaan Allah. Makanya gak ngerti. Jadi kalau saudara gak ngerti siapa diri saudara, pasti saudara jadi korban penipuan.
Ya tinggal kita tunggu ditayangkan di televisi terdekat ya kan. Korban penipuan yang pertama ya, korban penipuan yang berikutnya. Nah, pada senyum-senyum ya kan. Tapi jangan sampai kita ngalamin itu. Hari ini mungkin senang, oh iya juga ya kayaknya saya pernah ketipu. Jangan senang, justru saudara harus marah kalau ditipu iblis. Ya, saya pernah ngalamin satu kali terintimidasi banget gitu ya. Pokoknya sampai gak bisa tenang gitu ya. Terus pas saya lagi berdoa tuh coba bilang gini, kamu tuh anak Tuhan gitu, kenapa kamu bersikap seperti itu? Orang gak punya iman aja kata Tuhan gitu. Terus ketika seperti ada satu gemuruh api yang meledak dalam hati saya. Oh iya juga ya, kenapa saya jadi kayak gini ya gitu. Nah nangkepnya kayak orang tersadar gitu loh. Nah makanya sebulan atau 2 bulan yang lalu ya dibagikan di J4U tentang sadar dan berjaga-jaga. Ya, jadi ingat ya, kalau saudara gak sadar, gak berjaga-jaga, saudara pasti tertipu dengan si jahat. Ya, itulah kenapa kita harus dalam kondisi sadar penuh. Toel kiri kanan bilang, sadar penuh. Bilangnya. Nah, biar gak ngantuk juga ya dengar firman Tuhan, malah gak sadar nanti tertipu ya jadinya ya. Harus sadar penuh ya. Kenapa? Ingat sekali lagi Tuhan mengutusmu. Gini ya, ladangnya di mana, teritorinya di mana, Tuhan yang menentukan. Bukan saya. Saya hari ini hanya membagikan saja. Tapi yang tahu teritori di mana saudara harus berada itu adalah Tuhan. Dan dimanapun kita berada, Tuhan pasti menjamin hidup saudara. Ya, jadi jangan takut. Kemanapun Tuhan utus. Makanya tadi ada lagu yang pertama, makanya jangan datang terlambat. Ya kan, ayo tadi lagu yang pertama apa? Ya kan, bingung, lagu yang mana, lagu yang mana, lagu yang pertama itu yang mana ya gitu kan. Dia bilang apa? Berapapun harga harus dibayar, itu gak bisa melampaui kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Berapapun harga harus dibayar, kita akan pergi juga. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita tuh buat Tuhan. Gitu. So ayo, murid-murid Tuhan. Duta-duta kerajaan Allah bangkit. Jangan cuma berdiam diri. Jangan cuma jadi penonton. Ayo, sudah sekian lama kan jadi penonton. Ya. Sekarang ini waktunya. Benar dari tadi lagunya tentang semua sekarang waktunya, sekarang waktunya, sekarang waktunya. Ya kan? Nah berarti sekarang waktunya. Amin. Kita udah gak punya banyak waktu. Saya gak lagi menakut-nakuti ya. Bukan karena, wah ini tanda, ya memang tanda-tanda akhir zaman semakin digenapi. Ya kan? Wah karena ada perang negara ini ya kan. Suami saya setiap hari ngebahas tentang perang negara ini. Loh, ini ada berita yang menarik nih tentang Trump. Kayak saya cuma bisa mendengar sambil senyum-senyum ya kan. Ini ada berita lain gak ya gitu kan. Nah tapi memang semakin tergenapi saudara-saudara. Kita udah gak punya banyak waktu. Mungkin hari ini saudara masih ketemu sama teman kantor, sama teman kampus, sama teman kuliah, sama keluarga. Masih teleponan hari sama mama, sama papa. Kita gak tahu kapan Tuhan panggil pulang. Makanya sekarang waktunya. Kapan waktunya harus melakukan firman? Sekarang. Habis itu semuanya langsung pergi keluar ya mau melakukan firman. Bentar dulu ya, habis beres persekutuan ya. Ditahan dulu ya keinginannya ya. Supaya ngerti secara utuh. Oke, bisa dipahami? Nah sekarang kita akan lihat bagaimana gaya hidup seorang duta kerajaan Allah. Klik next slide. Oke, yang pertama kita buka dulu Matius 6 ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama, seorang duta kerajaan Allah, pasti yang utama dalam hidupnya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa artinya kebenarannya? Itu bicara tentang saudara berada di posisi yang tepat seperti yang Tuhan mau. Jadi kalau saudara, nih Tuhan berdiri sini, terus Tuhan bilang, Clara coba maju deh. Nah ibaratnya Clara ini adalah utusan, ya kan, duta, ya kan, bukan duta penyanyi. Ya kan, diri depan aku, Lala. Ya kan, diri depan aku, ya kan. Kalian bisa lihat aku nggak mungkin yang searah gini nggak bisa ngeliat ya. Artinya ini berbarisnya sudah rapi ya. Besok 17-an ya, PBB, peraturan baris berbaris. Terus Clara geser ke kiri 1 langkah. Nah, terus Clara mundur ke belakang 2 langkah. Nah, terus duduk silahkan. Nah gitu, maksudnya saudara tuh berdiri tepat di posisi yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang stay, ya stay. Jangan, wah waktu Tuhan bilang stay kita malah bergerak. Ya kan? Waktu Tuhan bilang bergerak, kita malah berdiam diri. Ya kan, itu kayak bangsa Israel tuh di bawah kepemimpinannya Yosua. Ya pas disuruh berperang kagak maju, pas disuruh diam malah maju, kalah akhirnya.
Ya. Jadi waktu dibilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan mau yang utama itu adalah Tuhan. Tuhan demand untuk apa? Dia jadi yang utama dan jadi yang pertama dalam hidup kita. Dan dia mau kita berada tepat di posisi yang dia mau. Ya. Jadi hari ini saudara, apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Saudara harus punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Kalau nggak, saudara nggak akan ngerti kebenaran Tuhan tuh apa, posisi yang Tuhan mau tuh apa buat saya. Kita nggak akan pernah nangkep. Kenapa? Karena kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Kalau kau punya hubungan dengan Tuhan, kau pasti tahu hari ini harus ngerjain apa. Nggak akan ada tuh yang wah nongkrong ya kan di mana misalnya di tepi selokan gitu ya sambil ngayal. 1 jam habis, 2 jam habis, udah sia-sia aja waktunya. Kenapa? Karena nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, jadi utamakan Tuhan di atas segalanya, bangun hubungan sama Tuhan. Dan tadi yang saya bilang, seorang duta itu harus mengakses yang mengutusnya itu setiap hari. Karena dia harus dapetin fresh. Nih hari ini mandat hari ini apa nih, yang harus saya kerjakan hari ini apa. Ya kan, jadi hari ini saya mau bilang gini, kalau saudara dan saya sadar tadi kita adalah duta kerajaan Allah, berarti harusnya waktu yang paling banyak kita habiskan itu adalah duduk di hadapan Tuhan. Ya kalau hari ini saudara terlalu sibuk, sampai saudara gak punya waktu, ya katanya mengerjakan panggilan, ya kan? Mengerjakan panggilan sampai gak punya waktu lagi untuk baca firman. Saudara udah gak punya waktu lagi untuk berdoa. Alasannya adalah saya lagi mengerjakan panggilan Tuhan. Yakin itu panggilan Tuhan? Coba kalau Tuhan panggil dengar gak? Katanya kan mengerjakan panggilan Tuhan. Waktu Tuhan panggil gak dengar, berarti gak ngerjain panggilan Tuhan. Jadi harusnya kita sebagai duta kerajaan Allah itu tuh karib dengan Tuhan. Kita bukan cuma sekedar, oh saya luangkan waktunya, nggak luangkan waktu. Yang menciptakan waktu itu Tuhan. Kalau saudara nggak punya waktu buat Tuhan, make time for God. Oh tapi nggak ada, kata siapa nggak ada, please. Saya terlalu sibuk, saya terlalu capek, semua orang pun capek. Ini bukan saya lagi, wah sok kuat kamu, enggak, semuanya juga capek. Saya sekarang pulang naik TJ jauh ya kan, pas capek rumah biasanya, udah agak encok dikit, sebelah sini ya kan. Terus harusnya memang olahraga ya, tapi saya belum olahraga. Mari kita bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat ya kan. Nah jadi kalau saudara bilang capek, semuanya juga capek. Tapi mau gak gini, kita tahu bahwa yang utama tuh Tuhan. Ya, saudara bisa tidur 80 jam dalam seminggu, atau jangan 80 jam, 22 jam dalam sehari, tetap gak suka cita juga. Kenapa? Karena yang utama tuh Tuhan. Waktu saudara datang sama Tuhan, saudara disegarkan, sehingga apa? Tidurmu jadi nyenyak. Nah, jadi insomnia gitu kan. Datang coba sama Tuhan. Ya kan jangan, aduh saya gak bisa saat teduh pagi, kenapa saya ini insomnia orangnya. Ya kan, udah pernah berdoa belum? Nah kalau saya kebalikannya, saya dulu tidurnya kebo. Ya jadi kalau saya tidur saya gak bisa kebangun. Sampai akhirnya satu hari ya, saya mungkin Tuhan juga sudah, Tuhan gak capek sih, tapi mungkin Tuhan sudah, ini ulang-ulang terus nih doanya ya, gak bertobat-bertobat. Saya setiap hari doa dimuridkan berdoa, Tuhan bangunkanlah saya pagi hari nanti dengan cepat. Untuk memuliakan nama Tuhan, beneran bunyi alarmnya, Roh Kudus membangunkan, apa yang saya lakukan? Tidur lagi. Tidur lagi sampai satu hari, sorenya saya beli galon aqua baru. Ya buat yang sudah pernah mendengar cerita ini gak apa-apa lah ya, saya ceritakan kembali. Saya punya dispenser baru, saya beli galon aqua saya isi lah galon aqua itu. Ya kan, ternyata dia agak miring. Nah tapi anehnya adalah sepanjang belasan jam dia gak jatuh. Tiba-tiba di pagi hari, karena saya kebo, jatuhlah si galon air itu. Tanpa saya ketahui siapa penyebabnya. Waktu dia jatuh kan tahu ya kalau galon air masih penuh tuh ketika menghantam lantai tuh gedebam kayak gitu kan. Pas saya bangun tuh saya kayak, itu tadi kayak orang gak sadar. Apa nih? Terus saya elap-elap, terus habis itu saya duduk di atas kasur saya bilang, Tuhan saya minta ampun ya, saya mulai hari ini akan bangun pagi Tuhan. Sejak hari itulah saya bisa bangun pagi. Nah kalau kalian terinspirasi boleh dicoba, tapi galon air kalian akan hilang setengah airnya ya, karena saya waktu itu hilang setengah airnya karena tumpah. Ya kan, tidak harus dialami sih guys ya kan, tapi ya itu caranya Tuhan untuk apa menyadarkan kita. Tapi ingat saya mau bilang gini, kalau kita gak punya waktu buat Tuhan, kita bukan duta kerajaan Allah. Ya, kita harusnya gini, perkataan yang kita dengar itu hanya perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Kita sering banget kan nyanyiin lagu, hanya janji Tuhan, ya kan, hanya oleh perkataanmu aku hidup. Benar oleh perkataan Tuhan kita hidup? Yakin? Seberapa sering kita berusaha dengan kekuatan kita? Kita usahakan dengan cara kita dan gak berhasil. Kenapa? Karena harusnya yang kita dengarkan itu perkataan Tuhan. Kalau Tuhan udah ngomong, selesai, udah gak usah peduliin yang lain. Tapi kata orang gak kayak gitu, tapi kata keluarga saya gak seperti itu. Kata Tuhan apa? Kalau kata Tuhan iya, berarti iya.
baptisan Roh Kudus tuh bukan ajarannya Tuhan, ada di Alkitab. Selesai, settle kan isunya. Nah ayo kenapa di KD 1 bab 5 lama banget? Ya kan diulang, pembimbingnya sampai ini pakai metode apa lagi nih ya, ngajarinnya biar ini firman Tuhan loh gitu kan, ini bukan ajaran doktrin atau kelompok tertentu nih, sekte tertentu, enggak, ada di firman Tuhan. Harusnya settle isunya di situ. Emang ada diajarin di Alkitab tentang pengampunan, oh banyak sekali, settle harusnya isunya. Harusnya kita udah gak memperpanjang lagi, kenapa? Karena Tuhan udah ngomong. Kalau Tuhan sudah ngomong, lakukan. Ya. Jadi kalau saudara terlalu sibuk mencari yang tambahannya, apa tadi tambahannya? Apa yang akan saya makan, apa yang akan saya minum, apa yang akan saya pakai, firman Tuhan apa, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sorry, tapi aku gak sorry. Kalau hari ini yang kita cari itu menunjukkan kita gak kenal Tuhan. Oh saya kenal Tuhan, saya sangat sibuk melayani Tuhan. Tapi yang saudara cari bukan Tuhan, saudara sedang menunjukkan saudara gak kenal Tuhan. Kalau saudara kenal Tuhan, saudara gak sibuk sama hal ini. Kenapa? Tadi sudah diprofet sama Tuhan. Ingat dibilang apa? Bapamu tahu. Bapak tuh bukan gak tahu loh, Bapak tuh tahu. Tapi kalau kita gerasak gerusuk, ya mungkin Tuhan akan tunggu diam dulu. Baru Tuhan kasih. Sampai kita mengerti, oh ini tuh dari Tuhan loh datangnya. Gitu. Ya, itu gaya hidup yang pertama, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4, silakan dibuka Alkitabnya. 2 Timotius 2 ayat 4. Sudah di sana? Oh belum semua ya, silakan masih kresek-kresek. 2 Timotius 2 ayat 4. Sudah di sana? Oke, kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah kenapa kita hanya perlu fokus sama Tuhan? Ya kan? Kenapa? Karena hidup kita itu dijamin sama Tuhan. Makanya saudara dan saya bisa gak usah pusing. Ya kan? Di ayat berikutnya nanti, ya coba kita baca lagi 2 Timotius 2 ayat 5. 2 Timotius 2 ayat, baca dari ayat 3 sampai ayat yang ke-5. 2 Timotius 2 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Ingat bahwa fokusnya kita itu cuma sama Tuhan aja. Ya, yang Tuhan suruh apa, itu yang kita lakukan. Komandan kita bilang apa, itu yang kita lakukan. Kenapa? Kalau balik tadi ke Matius dibilang apa? Bapa tahu kita membutuhkan itu. Apa? Soal penghidupan. Tenang, itu Tuhan tahu kita butuh. Saudara butuh apa? Mobil baru, Tuhan tahu saudara butuh mobil baru. Ya kan? Saudara butuh apa? Butuh apa misalnya? Promosi. Butuh IPK-nya lebih tinggi semester ini. Butuh nilainya lebih bagus di semester ini. Tuhan tahu saudara butuh itu semuanya. Tapi Tuhan bilang apa? Fokus sama apa yang Tuhan bilang. Ya kan? Tadi saya belum jelaskan di awal. Jadi hidup seorang duta negara manapun, itu adalah tanggung jawab negara yang mengutusnya. Jadi kalau saudara dan saya adalah duta kerajaan Allah, berarti hidup saudara dan saya adalah tanggung jawabnya Tuhan. Dan kalau bicara tentang tanggung jawab Tuhan, saudara bahkan gak perlu ngingetin Tuhan apa yang jadi tanggung jawabnya. Dia tahu apa yang jadi tanggung jawabnya dan dia pasti bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Itulah kenapa Matius 6, sebenarnya kalau dibaca tadi dari ayat-ayat sebelumnya tentang hal kekhawatiran, itu tuh Yesus tuh membandingkan tuh dengan apa? Bunga-bunga di taman, ya kan? Pohon-pohon di kebun, ya kan? Terus burung-burung di udara. Kebayang gak sih sampai apa ya, sampai harus seperti itu Tuhan tuh mengingatkan kita bahwa itu tuh udah dijamin loh sama Tuhan. Tapi kita sangat sibuk dengan penghidupan kita. Oh kalau saya tadi mau menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan, kapan lagi waktu saya me time? Saya gak pernah ya baca di Alkitab tuh ada Yesus tuh me time gitu ya. Ada sih me time-nya lagi berdoa. Nah, jadi kalau hari ini mau me time itu berdoa, bukan lagi, bukan salah ya. Saya gak bilang bahwa salah, saudara jalan-jalan ya silakan aja gitu. Tapi percayalah jalan-jalan tuh tidak menyelesaikan masalah. Ya kan hang out di mall sampai dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi, itu gak menyelesaikan masalah. Nongkrong di tempat-tempat tongkrongan, itu gak menyelesaikan masalah. Ya kan?
Kenapa? Yang membuat saudara bersuka cita itu hanya Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa. Ya kan, makanya Tuhan bilang apa? Jangan pusing dengan penghidupanmu. Seorang prajurit itu hanya perlu fokus sama apa yang komandannya bilang. Karena hidupnya itu tanggung jawab yang mengutus. Gitu loh. Ya tapi dengan catatan, saudara harus memastikan saudara sudah melakukan apa yang Tuhan suruh. Jangan giliran gini ya, giliran ada masalah datang sama Tuhan. Giliran lagi gak ada masalah, kita sesuka hati sama Tuhan. Ya kan? Oh pas lagi moodnya bagus, karena langit cerah, gak mendung, kita ikut Tuhan. Pas lagi mendung, kita gak mau ikut Tuhan. Gak datang, kita persekutuan. Nah kan? Sesuka-suka kita aja. Ya, saya lagi mau A, ya saya mau A, saya mau B, ya saya mau B. Gak bisa kayak gitu saudara. Makanya hari ini saya mau bilang, kalau saudara dan saya adalah duta kerajaan Allah, tapi gak suka hidupnya diatur, gak akan bisa jadi duta. Duta tuh pasti hidupnya diatur, percayalah. Cara berpakaiannya, jam kerjanya, cara dia berdandan, ya kan. Bisa gak yang cowok-cowok, ya duta, misalnya siapa ya, Elo misalnya jadi duta. Saya mau nyebutin terus ya nama band gitu ya. Elo misalnya jadi duta Indonesia buat Zimbabwe misalnya gitu, ya kan. Terus Elo pakai celana sobek-sobek, ya kan. Terus kaos kutang, ya kan. Tau gak sih kaos kutang tuh yang, apa sih? Yang gak ada kerak, yang gak ada tangannya, lekbong, ya kan, lekbong lebih jadul lagi ya. Nah, datanglah si Elo ini, ya kan, di depan semua warga Indonesia dan perwakilan dari negara Zimbabwe, ya kan. Saya percaya hal pertama yang mereka rasakan tuh pasti mereka gak respect. Karena Elo tidak berlaku sebagaimana Elo seharusnya. Nah jadi kalau hari ini ya pembimbing PA saudara ngingetin, ayo cara berpakaian dirapikan. Itu bukan karena dia kurang kerjaan ngatur-ngatur hidup saya, memang itu tugasnya dia, harus mengingatkan. Nah kitanya gak mau diatur. Nah, tapi mau jadi duta. Kenapa? Karena duta pasti dipelihara sama Tuhan, tapi gak ngelakuin tugasnya. Gak mau diatur, harus bisa diatur. Tuhan tidak suka sama pemberontakan. Ya, jadi mungkin hal kecil, tapi ayo belajar untuk mau diatur. Ya, kalau kita fokusnya sama diri sendiri, kita tidak akan bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Nah yang ketiga, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya ini dari awal banget tadi saya sudah sebutkan berkali-kali, jangan jadi serupa dengan dunia. Kenapa? Karena kita bukan warga dunia. Saudara dan saya, kalau saudara sudah lahir baru, saudara adalah warga kerajaan sorga. Maka berlakulah sebagai warga kerajaan sorga. Jangan berlaku seperti orang dunia. Jangan terserap ke dalam nilai-nilai dunia. Oh ini sekarang lagi ngetren, ya kan? Bukan berarti karena itu lagi tren, banyak orang ngelakuin, saudara harus ikut. Tanya dulu, Tuhan berkenan enggak? Ada satu anak yang saya layani, ya, dia pengen nonton konser, terus dia ingat selalu, saya selalu mendentumkan di telinga dia. Pokoknya saya gak bosan-bosan ngomong sama dia, sebelum ngelakuin satu doa dulu. Akhirnya dia berdoa, dia mau nonton konser. Tuhan saya mau nonton konser, boleh enggak? Kata Tuhan gak boleh, akhirnya gak jadi nonton konser. Padahal dulu dia kalau mau nonton konser, nonton aja, ada uangnya kok. Tapi poinnya apa? Jangan jadi serupa dengan dunia. Oh semua orang bisa kok ngelakuin itu. Bukan berarti karena semua orang bisa, kita juga bisa ngelakuin. Karena kita bukan warga dunia. Yang tadi saya bilang, mungkin warga dunia berhasil melakukan dengan cara dunia. Kalau saudara coba dengan cara dunia, pasti gak akan berhasil. Justru bersyukurlah kalau cara dunia yang kita coba, itu Tuhan buat gak berhasil. Itu tuh menyadarkan kita, lu tuh warga kerajaan sorga, lu pakai dong caranya sorga. Amin. Jadi ketika saudara ngeliat ada sesuatu yang sedang tidak beres, oh ini kok ada yang ganjel ya, kok ada sesuatu yang kok kayaknya enggak sesuai nih dengan firman Tuhan. Datang ke firman Tuhan bilangnya apa? Lalu perkatakannya sesuai dengan firman, lakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Bukannya malah mencari ini ya kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang biasa orang cari. Saya ingat ya katanya pernah bagikan waktu itu di Jabodetabek ya kan. Jangan jadi orang yang oportunis. Wah ini kesempatan datangnya dari Tuhan, berdoa dulu. Tanya sama Tuhan, ini yang mana yang Tuhan kenan? Makanya tadi dibilang, supaya kita bisa bedakan mana yang dari Tuhan, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, yang baik dan yang sempurna. Mungkin semuanya baik, tapi sempurna gak di mata Tuhan? Semuanya baik, berkenan gak di hati Tuhan? Oh saya bergaul sama ini gak apa-apa, saya gak terkamiri dengan dia. Berkenan gak di hati Tuhan? Itu yang harusnya jadi patokan kita. Oh saya mau ngerjain hobi saya ini, ya terserah saya lah. Saya mau kerja di tempat ini, saya mau belajarnya jam segini.
Saya mau saat teduhnya jam 8 pagi, saya nggak mau jam 5 pagi, saya nggak mau sebelum jam 5. Karena saya ini orangnya insomnia. Ya kan? Baca lagi Markus 1:35 bilang apa? Yesus berdoa pagi-pagi benar kok. Ketika hari masih gelap, bukan ketika sudah terang. Nah, terus keidahan ya, beli gorden blackout, matiin semua lampu. Nah, jam 8 juga masih gelap, ya kan? Jangan kayak gitu tuh, tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Itu yang Tuhan maksud tuh sinar matahari ya, bukan lampu kamar ya. Jadi tetap bangunnya harus pagi hari ya. Nah, jadi jangan serupa dengan dunia. Pisahkan diri saudara dari dunia. Ya. Aduh Kak, tapi kalau saya memisahkan diri, Pak kalau saya memisahkan diri, siapa lagi teman saya? Tenang, Tuhan tahu saudara butuh saudara-saudara di kiri kanan saudara. Tuhan pasti hantarkan. Saya mengucap syukur, kita temukan itu di tengah-tengah pemuridan. Ya kan, jadi gak usah khawatir, aduh kalau saya kayak gini nanti saya jadi aneh sendiri, enggak. Tuhan pasti sediakan apa yang saudara butuh, ingat lagi tadi. Kalau kau adalah duta kerajaan Allah, Tuhan memprofet semua yang kau butuhkan. Bahkan sebelum saudara minta, Tuhan sudah sediakan semuanya. Ya. Jadi ingat tadi, gak akan ketemu kan sama duta besar negara mana lagi nongkrong di warung kopi, ya kan? Atau lagi ikut apa ya, ibu-ibu ngegosip ya kan, di gazebo mana gitu kan, lagi ngomongin tentang harga cabai naik gitu ya, pasti si duta itu gak ngurusin itu. Karena dia punya tugasnya sendiri. Ya kan? Bahkan tadi yang saya bilang ya, kalau Elo duta negara Indonesia buat Zimbabwe, terus dia pakai celana sobek-sobek ya kan, ketekan gitu ya bajunya ya. Ya orang juga malas sekali kumpul sama Elo. Udahlah kita cari aja lah duta yang lain. Nah, kalau sampai Elo tidak bersikap sebagaimana seorang duta seharusnya, dia bisa diganti. Gitu loh. Nah, makanya ini perkara yang serius saudara-saudara. Jangan, gini loh, Tuhan tuh baik, Tuhan penuh kasih karunia betul, Tuhan sabar, Tuhan panjang sabar betul. Tapi jangan karena Tuhan panjang sabar kita mempermainkan Tuhan. Tuhan tuh raja. Jangan sesuka hati sama Tuhan. Kita harus datang dengan rasa hormat. Ya. Nah, lalu yang berikutnya, yang keempat, gaya hidup seorang duta kerajaan Allah, Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17, kita baca bareng-bareng. Cek, oke. Kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, jadi supaya saudara dan saya bisa tidak menjadi serupa dengan dunia, supaya bisa hidup kudus, caranya adalah hidup dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan, lakukan apa yang firman Tuhan bilang. Jadi kalau seorang duta nggak tahu hukum negaranya, itu kacau banget. Ya, jadi kalau hari ini ada perkara-perkara yang saudara tahu ini butuh penyelesaian, jawabannya tuh bukan ada di buku filosofi, orang Sunda gue ya, filosofi ya kan, bukan ada di apalagi ya, di akun-akun Instagram ya kan, quotes-quotes yang apa istilahnya bijaksana apa ya, saya lupa lah, pokoknya adalah akun-akunnya apa, motivator ya kan, super sekali ya kan. Jadi jangan carinya di situ, cari di firman Tuhan, karena ingat yang mengatur hidup saudara dan saya adalah hukumnya Tuhan. Jadi kalau saudara mau tahu ini cara menyelesaikannya gimana, cari di firman Tuhan. Makanya kalau hari ini duta kerajaan Allah males baca firman Tuhan, ayo bertobat sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya kan? Jadi kita sebagai duta kerajaan Allah, pasti kita harus membawa seluruh hukum kerajaan Allah itu dalam semua aspek hidup kita. Ada yang gak beres dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, dalam studi, dalam sekolah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Firman Tuhan bilang apa? Itu dulu yang pertama dicari. Firman Tuhan ngomong apa, lalu apa yang firman Tuhan bilang, itu yang kita itu yang kita aplikasikan, itu yang kita terapkan di hidup kita. Oh tapi ini semuanya keadaannya lagi kacau balau, kalau saya gak ngelakuin suap menyuap ini, ya kan, kalau saya nggak nyontek, nilai saya nggak akan bagus. Nah, hukum kerajaan Allah nggak bilang kayak gitu. Tuhan bilang apa? Apapun yang kau lakukan, lakukan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebenarnya firman Tuhan tuh bagus banget, sudah mengajarkan semuanya. Tinggal kita mau baca apa enggak. Ya, jadi ingat kita harus bergantung sama janji Tuhan, perkataan Tuhan, harus tunduk pada firman Tuhan. Ya, apa yang firman Tuhan sampaikan, perkatakan dengan iman. Ya kan? Itu saya pun belajar melakukan itu. Ya kan, ketika ada sesuatu yang saya sedang doakan gitu dan saya tahu itu membuat hati saya gelisah, hati saya sedih. Setiap kali saya berdoa, ya kan, dengan mungkin hati yang hancur tapi saya bilang Tuhan, Kau berjanji A, saya percaya A pasti terjadi. Gitu. Oh tapi belum terjadi, kan belum terjadi, bukan gak akan terjadi. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti genapi. Ya, karena Tuhan kita adalah setia. Ya, itulah kenapa saudara dan saya, ingat sekali sebagai duta harus mengerti, harus khatam. Bukan khatam tuh sekedar tahu, ya kan isi Zefanya apa, isi Zakaria apa gitu ya. Bukan cuma itu, tapi saudara dan saya harus khatam mempraktekkan firman Tuhan. Ya, nggak bisa nih kita,
Apa ya gitu. Misalnya kebayang ya kalau misalnya orang tanya saya misalnya tentang kerjaan saya tuh saya apa ya? Gak tahu gitu loh. Ya kan? Jadi kalau orang tanya, emang Tuhan bilang apa? Saudara harusnya bisa jawab. Kenapa? Karena ada hukumnya. Ada ketentuan yang mengatur. Gitu ya. Jadi supaya bisa mengerti, supaya bisa paham firman Tuhan apa yang harus dilakukan, baca. Nah ini saya suka sebutkan 3 serangkai, tapi sekarang saya tambah jadi 4 serangkai. Baca, renungkan, lakukan, udah dilakukan, repeat. Baca, renungkan, lakukan, ulangi lagi. Udah dilakuin, baca, renungkan, lakukan, ulangi lagi. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil pulang. Selama saudara masih ada di daerah penugasan, saudara harus membaca hukum kerajaan di mana saudara berada. Supaya saudara tidak terkamiri dengan nilai-nilai yang ada di wilayah tersebut. Ya, dunia itu akan berusaha untuk menguasai hidup saudara. Ya ingat dibilang iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Bukan singa yang lagi diompongin giginya ya, singa ompong aja kita mungkin takut ngelihatnya ya. Saya pernah ke taman safari ya kan, singanya padahal lagi tiduran. Lagi bobo cantik kayak gini tangannya, bener lagi kayak gini tangannya. Tapi kami bilang, wah gitu. Tahu nggak ngapa-ngapain, kebayang gak sih? Apalagi kalau singanya mengaum-ngaum. Jadi kalau saudara pikir iblis itu sedang berdiam diri, dunia sedang berdiam diri, salah. Iblis sedang bekerja sekarang dan kita yang males-malesan. Hati-hati, jangan sampai kita yang kesirap. Nah, makanya harus apa? Harus bergiat. Ya kan? Jadi yang namanya baca firman Tuhan, berdoa, itu bukan cuma aktivitas rohani. Itu cara saudara untuk memastikan saudara tuh terkoneksi dengan kerajaan Allah. Karena saudara gini, saudara tuh sedang diutus sekarang. Jadi saudara harus memastikan waktu saya diutus dari negara asal saya harus memastikan saya tetap terkoneksi dengan negara asal saya. Karena saudara hidup itu di-provide dari negara asal, bukan dari negara tujuan ini. Makanya kalau nggak baca firman Tuhan, ya kan, terus jadi terpengaruh sama nilai-nilai dunia, ya itu tidak mengherankan, itu pasti terjadi. Jadi kalau hari ini cara yang saudara dan saya pakai itu cara-cara dunia, berarti itu menunjukkan kita nggak pernah bangun hubungan sama Tuhan. Makanya tadi Matius bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Adakah hari ini kita berada di posisi yang benar di hadapan Tuhan? Waktu Tuhan datang, ada nggak kita di situ juga? Ya kan? Jangan-jangan kita nggak ada di situ. Ya. Jadi ingat tadi 4 serangkai ya kan? Baca, renungkan, lakukan, repeat. Baca, renungkan, lakukan, repeat. Kak saya sudah selesai baca Alkitab 26 kali, baca lagi 27 kali. Udah selesai, baca lagi 28 kali. Karena setiap hari Tuhan akan menyatakan sesuatu yang baru untuk duta-dutanya. Ya. Jadi kalau nggak dibaca, gimana mau ngerti? Gimana mau, wah saya mau membawa firman Tuhan ke hidup saya, nggak akan bisa. Boro-boro dibaca aja kagak. Ya kan? Ngerti juga enggak, apa yang mau dibawa? Nah saudara pasti pernah ya ngeliat orang presentasi rapat, nggak ngerti materinya. Pernah ya ngeliat ya, kayak, hah ini lagi ngomongin apa sih gitu kan. Nah itu kelihatan nggak baca. Nah jadi saudara jangan kayak gitu. Jangan pikir iblis nggak tahu isi firman Tuhan. Saudara mau tipu-tipu, ya dia tahu isi firman Tuhan. Jadi jangan pikir saudara, oh saya nggak usah baca firman Tuhan juga iblis nggak akan bisa menipu saya. Oh iblis tahu. Tapi bedanya dia nggak melakukan. Nah jadi jangan sama seperti iblis. Tahu-tahu tapi kagak melakukan. Nah harus dilakukan. Ya, nah jadi itu gaya hidup seorang duta kerajaan Allah. Ingat tadi apa? Utamakan kerajaan Tuhan, ya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus yang kedua adalah belajar untuk fokus sama Tuhan, ya kan? Fokus hanya pada apa yang Tuhan bilang. Yang ketiga jangan jadi serupa dengan dunia, dan yang keempat adalah baca firman Tuhan. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran. Berarti kita harus khatam, harus terserap, harus apa ya? Harus penuh dengan firman Tuhan. Ya, itulah gaya hidup seorang duta kerajaan Allah. Nah, sekarang saya mau jelaskan apa yang jadi berkat bagi seorang duta kerajaan Allah. Karena kan dari tadi saya ngomongin provision, penyediaan ilahi, perlindungan Tuhan. Emang apa sih yang Tuhan berikan buat duta-dutanya? Kita balik tadi ke Yohanes 17. Tenang, ini tinggal dikit lagi kok. Biasanya kalau dikit lagi masih banyak ya. Ayo persiapkan diri ya kan, kalau bisa stretching ya. Yohanes 17 ayat 11, kita mulai dari ayat 11, nanti kita akan baca beberapa ayat. Ulangan 17 ayat yang ke-11. Kita baca, kok ulangan sih? Yohanes 17, karena tadi ya repeat, jadi kepengaruh ya ini, tidak boleh terpengaruh ya kan. Yohanes 17, saya boleh minta tolong dong dikasih mic-nya sama berurutan aja dari mulai siapa ya? Dari mulai Palma, di belakangnya Kak Esther. Ayat 11, coba Palma dibacain. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.
Nah, ingat Yohanes 17 ini tadi adalah pengangkatan murid-murid, ya kan, penjelasan bahwa murid-murid itu adalah utusan-utusannya Tuhan. Ya kan? Kalau dibaca di Alkitab bahasa Indonesia judul perikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, di ayat 11 dibilang Yesus tuh berdoa gini sama Bapa. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia tapi mereka masih ada dalam dunia, oleh karena itu peliharalah mereka di dalam namamu. Jadi kalau kita adalah duta kerajaan Allah, saudara pasti mengalami pemeliharaan Tuhan yang ilahi dalam hidup saudara. Itulah kenapa dibilang apa? Kita punya diskriminasi dalam hidup kita. Oh, orang-orang semuanya orang-orang dunia, warga kerajaan dunia mengalami A. Saudara nggak ngalamin, kenapa? Karena kita dikecualikan dari hal itu. Ya kan, ada pemeliharaan Tuhan yang ilahi dalam hidup saudara. Ilahi itu apa? Maksud ilahi itu tidak ada campur tangan manusia di situ. Ya. Lalu ayat 14, boleh yang sebelahnya bacakan? Ayat 14. Yohanes 17 ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, ingat ya, nggak usah berduka cita karena dunia membenci kita, nggak apa-apa. Yesus juga dibenci sama dunia. Tapi Tuhan bilang apa? Aku berikan kepada mereka firman-Ku. Ya. Jadi saudara dan saya pasti mendapatkan firman Tuhan yang fresh from heaven setiap hari. Maka tadi saya bilang jangan mau mengamini perkataan yang bilang, oh hari ini Tuhan mungkin lagi pendiam kali, nggak mau ngomong sama saya, Tuhan lagi ngamut. Ya kan, gak ada, Tuhan pasti ngomong sama saudara dan saya, asalkan apa? Saudara dan saya pasang telinga untuk dengar Tuhan ngomong apa. Lalu bukan cuma pasang telinga ya, pasang telinga tapi gak dilakuin sama aja bohong. Ya kan, lakukan apa yang Tuhan bilang. Ya kan, ada firman yang fresh dari Tuhan bagi setiap duta-dutanya. Kenapa? Karena saudara dan saya butuh guidance dari Tuhan. Tuhan pasti memberikan firman-Nya kepada kita setiap hari. Ya, lalu ayat 15 boleh next dibaca. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, ingat tadi karena saudara memang diutusnya ke dalam dunia. Jadi Tuhan bilang, gue gak minta untuk mereka diambil dari dunia. Tapi selama mereka lagi bertugas, kau melindungi mereka. Bapa melindungi mereka dari yang jahat. Ada orang mencoba menaruhkan yang jahat dalam hidupmu, gak berhasil. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan yang ilahi dalam hidup duta-dutanya. Ya. Aduh, saya takut banget pergi ke tempat ini. Padahal Tuhan udah suruh, udah melangkah aja. Sebenarnya saudara, waktu Tuhan suruh kita pergi ke satu tempat, waktu Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, Tuhan tuh sebenarnya sudah berjalan duluan loh ke tempat itu. Jadi gak usah takut. Ya kan? Tuhan pasti berlindungi saudara, Tuhan memberikan perlindungan yang ilahi dalam hidup saudara. Ya kan, orang mungkin mencoba mereka-reka yang jahat dalam hidup kita, tapi nggak berhasil. Kenapa? Karena kita diproteksi oleh Tuhan. Ya, orang nggak lihat proteksi itu, makanya orang mencoba-coba. Makanya iblis berusaha, ya kan? Tapi ada perlindungan Tuhan yang ilahi dalam hidup setiap kita. Tapi ingat tadi sekali lagi saya ulang, catatannya adalah bahwa setiap kita harus memastikan kita melakukan tugas kita sebagai duta kerajaan Allah. Ya, jangan sampai kita mau perlindungannya, tapi nggak mau melaksanakan tugasnya. Ya, Tuhan tuh selalu ngasih janji sepaket dengan apa yang harus dilakukan supaya bisa siap menerima janji itu. Ya, jadi jangan cuma janji terus, tapi kita malas-malesan. Ayo lakukan sesuatu. Untuk apa? Janji itu bisa tergenapi. Ya. Lalu ayat 20, boleh nextnya dibaca? Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, jadi waktu Yesus mengutus murid-muridnya, waktu Yesus menjelaskan bahwa murid-murid adalah utusan Tuhan di muka bumi, Yesus sudah menyampaikan, Yesus sudah menetapkan bahwa kita tuh pasti menjangkau jiwa-jiwa. Kenapa Yesus bilang gini, aku berdoa bukan cuma buat mereka, tapi buat orang-orang yang akan lahir, bangkit dari hidup mereka. Jadi hari itu sebelum murid-murid bahkan memuridkan generasi, Yesus sudah berdoa buat mereka. Bukan cuma buat murid-murid, tapi buat anak-anak PA-nya mereka. Jadi hari ini kalau kau gak berbuah, kau sedang melawan ketetapan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan kita untuk berbuah. Dan buah itu tetap dan lebat. Dan Tuhan sudah bilang, bukan cuma buat kamu doang Tuhan berdoa. Tapi buat orang-orang yang akan bangkit melalui hidupmu. Nah, pertanyaannya, kau mau bangkit apa enggak? Padahal apa? Tuhan sudah memberkati bahkan orang-orang itu. Tinggal menunggu kitanya nih. Kita mau bangkit apa enggak? Ya. Lalu ayat 22, boleh next ke ada yang sebelahnya? Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku,
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nah, Tuhan memberikan kepada kita kemuliaan yang Bapa berikan kepada Yesus. Ya, Yesus tuh ketika dia mendapatkan sesuatu dia nggak pelit, dia cuma, ini buat diri saya doang lah gitu. Enggak. Yesus mau murid-muridnya pun memperoleh kemuliaan yang sama seperti yang Bapa berikan buat dia. Ya. Jadi ayo kalau Yesus berhasil membangkitkan, ya berarti sama kita juga berhasil. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan. Ya kan? Ada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Makanya tadi lagu pujian kita bilang apa? Terlebih mulia mahkota yang tersedia. Ya, apa yang hari ini saudara bilang indah di dunia ini, itu gak sebanding dengan apa yang Tuhan kasih. Jadi makanya fokus sama Tuhan. Nah, lalu ayat 24. Boleh dilanjutkan sama yang berikutnya, ayat 24. Ayat 24, iya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepada aku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, ini adalah jaminan bahwa kalau saudara adalah seorang kerajaan Allah, di mana Tuhan berada, saudara pasti ada di sana. Oh, Tuhan pergi ke A, saudara pasti tahu, oh Tuhan pergi ke A, maka saya pergi ke A. Ya, di mana Tuhan berada, saudara berada di situ. Ya, artinya apa? Saudara punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya, orang yang gak dekat ya kan, yang satu di sini, yang lain di sana. Ya kan? Tapi kalau saudara karib dengan Tuhan, di mana Tuhan berada, saudara juga berada di sana. Ya. Itu adalah hidup seorang duta kerajaan Allah. Ya. So hari ini saudara-saudara, saya mau tutup dan bilang, wah senang loh pasti ya kalau ditutup ya kan. Enggak dong, sedih dong ya kan. Karena masih mau mendengar firman Tuhan, nanti baca Alkitabnya sendiri ya. Kenapa? Karena ini yang saya bagikan nih hanya sebagian dari apa yang harus saudara terima. Ya kalau hari ini saudara baru menyadari, oh ternyata gitu ya. Oh ternyata saya ini duta kerajaan Allah ya. Itu tuh udah ada di Alkitab, yang dari tadi saya bagikan tuh ada di Alkitab semua. Cuma masalahnya gak dibaca. Atau apa dibaca tapi gak mau tanya sama Tuhan. Nah ini saya mau bilang ya, kalau kita baca Alkitab, sediakanlah waktu untuk, gini loh Tuhan tuh mau menjelaskan tuh gimana kalau gak ada waktunya. Baca udah kayak ini ya, zaman dulu ada buku telepon, mungkin yang buat anak-anak zaman sekarang tuh udah gak tahu buku telepon tuh kayak apa. Buku telepon tuh isinya nama orang semuanya, terus ada nomor telepon rumah dulu. Ya kan jadi suka, kalau saya sih gak pernah yang ngerjain teman saya, tapi ada yang pernah ngerjain ke rumah saya nelpon ya kan nanya-nanya ini ternyata bukan tujuannya buat itu gitu lah. Ya kan jadi waktu kita baca nomor telepon, ya kan buku telepon namanya Yellow Page gitu ya. Generasi jadul yang ketawa ya, yang tidak jadul tidak ketawa gitu ya. Itu kita akan baca dengan cepat. Saya gak akan baca dari halaman 1A sampai Z saya baca semua kurang kerjaan. Buku itu tebel banget. Ya isinya nama kecil banget gitu. Jadi saya pasti akan fokus, yang mana, udah kayak gitu. Jadi kalau saudara gaya baca firman Tuhan yang kayak gitu, nah gimana Tuhan mau ngomong coba? Wah, scanning ya kan, terus Tuhan mau ngomong, jadi begini ya kan, udah Tuhan saya mau berangkat kuliah, udah Tuhan saya mau berangkat kerja. Nah, terus kita bilang Tuhan gak ngomong sama saya hari ini, lah waktunya gak ada. Makanya tadi saya bilang, kalau ngerasa gak ada waktu, make time for God. Ada pasti waktunya. Ya. Jadi hari ini saudara, sadari Tuhan sudah panggil saudara, murid-murid Tuhan, sadari Tuhan sudah panggil kamu. Tuhan gak manggil kamu karena kamu qualified. Betul gak? Kita ada gak di antara kita yang qualified? Saya yakin gak ada. Tapi Tuhan melihat sampai ke kedalaman hati kita. Tuhan kenal, ini orang ini nih, gue gak akan salah memilih dia. Ya, mungkin waktu saya merenungkan baik-baik ya, karena saya merasa hidup saya tuh agak relate dengan Petrus ya. Kita pasti pernah tidak melakukan apa yang Tuhan suruh ya, bahkan Om Petrus pernah mengkhianati Tuhan ya kan. Di masa-masa itu mungkin ya pada saat Petrus sedang habis menyangkal Yesus ya, terus Yesus sudah mati di kayu salib ya kan, terus dikubur gitu ya. Mungkin ada ya, saya nggak tahu ya, saya menebak aja sih. Mungkin ada perenungan di hatinya Petrus, oh, berarti gue gagal dong menjadi batu karang itu. Berarti gue gagal dong menjadi penjala manusia itu. Ya. Tapi lihat, Yesus tuh bisa lihat jauh lebih daripada apa yang Petrus bisa lihat. Yesus bisa melihat dirimu jauh lebih dalam dari apa yang bisa kau lihat tentang dirimu. Kau gak qualified, tenang, Tuhan yang membuat kita jadi qualified. Ya kan? Nah hari ini Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memilih kita, Tuhan menetapkan kau dan saya menjadi duta-duta kerajaan Allah. Ada satu tugas yang begitu mulia yang Tuhan percayakan sama kita. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan otoritas dan kuasa. Tuhan gak pernah nyuruh kita tuh pergi jadikan sama bangsa murid, terus dia gak provide kita. Saya ingat waktu itu mau kunjungan ke Semarang, waktu saya, Mas Toro, Katania mau berangkat ke Papua, ya kan. Apakah saya gak pernah mengalami kekhawatiran? Ya pasti saya pernah ngalamin gitu. Makanya kan ada firman Tuhan yang bilang jangan khawatir. Kenapa firman Tuhan itu ada? Karena Tuhan tahu ya, one day ada satu anakku namanya Epa, itu bisa khawatir, makanya dia harus diingetin hal ini. Ya kan? Lalu waktu itu saya lagi menghitung-hitung biaya untuk berangkat gitu kan. Terutama mungkin waktu itu karena lagi banyak pengeluaran.
Alasannya selalu gitu ya, klasik banget. Karena lagi banyak pengeluaran jadi gimana ya gitu. Nah terus waktu saya lagi berdoa, waktu itu yang ke Semarang, saya ingat banget ya. Waktu saya mau ke Semarang, saya nggak ngomong sih sama Tuhan, cuma di hati saya tuh ada kekhawatiran itu. Gimana ya Tuhan, berangkat nggak ya gitu kan. Nah tapi waktu satu hari saya lagi lagi diem, duduk di kamar sore-sore, terus Tuhan cuma bilang gini sama saya, kamu tuh mana sih mental kerajaan sorga Pak dalam hidupmu? Gitu. Terus saya kayak, oh iya ya Tuhan, kan Tuhan udah sediakan, berangkatlah kata Tuhan gitu. Nah berangkatlah saya, yang pertama. Apakah saya selalu ingat tentang hal itu? Nggak selalu juga, ternyata itu terjadi lagi. Waktu kami mau berangkat ke Papua, udah berdoa, semuanya waktu itu pada doain ya. Mau kemana? NTT, kemana lagi waktu itu ya? NTT, Papua, Kalimantan, Medan ya kan waktu. Terus ada kayak satu lagi deh, lupa tapinya. Silir Agung ya betul ya kan, yang ada cerita cheat itu ya bukan ya. Nah terus habis itu saya berdoa waktu itu kan. Dan sangat jelas saya ingat sekali Tuhan tuh bilang ke Papua. Wah saya bersuka cita dong. Ya kan, oke ke Papua Tuhan siap gitu kan. Nah terus saya lihatlah harga tiket ke Papua, mahal ya luar biasa. Bisa lebih mahal daripada tiket ke Singapura atau ke Malaysia. Atau bahkan ke Sydney gitu kan. Saya lihat, oh saya carilah yang paling murah ya. Yang paling murah transitnya sampai 23 jam ya kan. Transit kemana gitu kan. Dalam hati saya ini kan orangnya gak bisa tidur di perjalanan. Ya kan, jadi kalau saya naik pesawat transit gini, pasti saya udah pegelinu pas nyampe di Papua. Ya kan, terus waktu itu Mas Toro udah mendesak saya ya kan. Puji Tuhan ya kan ada duta kerajaan Allah ya Mas Toro ya. Udah nge-WA kan, Pak gimana, kamu udah pesan tiket belum? Terus alasannya, bentar lagi Mas, bentar lagi gitu kan. Terus Mas Toro bilang ini, kalau mau biar saya pesenin sekalian sama Kak Tania gitu. Oh ya naik apa Mas? Naik Garuda Pak katanya gitu kan. Saya cek lah Garuda, wah lumayan ya harganya ya. PP itu udah mirip 1 kali penerbangan ke New Zealand ya. Jadi ya udah mirip-mirip perjalanan ke Inggris gitu kali ya kalau ada dapat tiket yang promo. Terus saya waktu itu agak sepersekian detik itu saya berpikir, aduh kayaknya udahlah saya bilang aja sama Mas Toro sama Kak Tania, udahlah Mas Toro sama Kak Tania pesen duluan aja nanti saya nyusul. Nah terus sepersekian detik itu puji Tuhannya saya tanya sama Tuhan, Tuhan gimana ya? Mahal tapi ya Tuhan. Terus Tuhan coba bilang ini sama saya, kamu tuh pergi karena Tuhan suruh. Kalau kau pergi karena Tuhan suruh, pilih yang terbaik. Tuhan menyediakan buatmu. Wah langsung saya balas WA Mas Toro. Oke Mas saya juga ikut ya. Tolong di booking tiket saya. Terus akhirnya kami naik pesawat itu. Dan itu direct ya penerbangannya ke Papua gitu ya. Ya tetap aja sih saya gak bisa tidur sih di pesawat. Tapi ya minimal sandaran kakinya luas ya kan. Jadi saya gak pegel-pegel banget lah gitu kan. Terus penerbangan berangkatnya tuh kosong saudara. Ya kan jadi banyak kursi-kursi yang kosong saya bisa selonjoran gitu. Ya itu buat saya tuh penghiburan yang datang dari Tuhan. Dan mungkin masih banyak hal lain yang mungkin kalau saya ceritain hari ini gak akan selesai semuanya. Ya kan? Tapi hari ini saya percaya bahwa setiap kita tuh udah dipanggil, diutus oleh Tuhan dan Tuhan tuh bertanggung jawab atas hidup kita. Dia gak pernah ngasal ketika dia mengutus seseorang, dia gak pernah ngasal ketika dia bilang pergi, jadikan semua bangsa murid. Dia tahu, dia sudah kasih kita otoritas, dia sudah kasih kita kuasa. Kalau dengan posisi kita yang sepenting ini di kerajaan sorga, ya kita diberikan satu kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi dutanya di muka bumi. Saya yakin kita gak akan main-main sama hidup kita. Saya yakin kita gak akan urakan sama hidup kita. Ya kalau hari ini semua gaya hidup kita yang urakan, yang sesuka hati. Kau ikut Tuhan kadang angot-angotan, kadang panas, kadang dingin, kadang suam-suam kuku. Terus dimuntahin jadinya. Itu kenapa? Karena saudara dan saya tidak mengerti kita tuh adalah duta kerajaan Allah. Saya tadi bilang bahwa seorang yang tidak mengerti identitasnya dalam Tuhan itu orang yang paling gampang ditipu sama iblis. Ya kalau hari ini saudara sadar, saudara adalah duta kerajaan Allah. Dari tadi saya udah bilang otoritas kuasa dari Tuhan. Pernah dipakai enggak? Hari ini ya kan kemarin ketika saya berdoa Tuhan bilang kayak gini sama saya. Ya kan Tuhan mau bahwa setiap duta-duta kerajaan Allah itu mengeksersis kuasa yang Tuhan sudah berikan. Ya ketika orang di dunia ini lihat saudara, orang bisa lihat kerajaan Allah tuh kayak apa, Tuhan tuh kayak apa, Yesus tuh siapa. Kenapa? Karena saya representasi kerajaan sorga di muka bumi. Karena saudara representasi kerajaan sorga di muka bumi. Ya kalau hari ini kau gak mengerti hal ini, iblis akan terus tekan, akan dia usahakan supaya saudara dan saya gak dapat apa yang Tuhan sudah sediakan. Jadi hari ini, ayo, tadi saya bilang, saya gak main-main ketika saya bilang itu. Saudara harusnya marah ketika iblis menipu saudara. Saudara harusnya gak cuma, ya lucu juga ya gue ditipu sama iblis ya. Bisa juga ya gue ternyata ditipu. Ya bisa kalau gak ngerti, makanya ngerti. Tangkap firman Tuhan ini. Ini buat saudara dan saya. Ya, supaya hari ini saudara dan saya ngerti apa yang jadi maunya Tuhan. Kemana Tuhan suruh kita pergi? Ke tempat mana? Ke orang yang mana? Menyelesaikan apa? Apa yang harus dilakukan? Cari dahulu kerajaan Allah. Berdiri di posisi yang seharusnya. Saudara tahu pagi hari saudara tuh harusnya buat Tuhan. Bukan buat yang lain. Saudara tahu hari ini harusnya buat Tuhan. Bukan buat yang lain. Dari kemarin kita ngomongin born servant of God. Gak akan nyampe kita ke situ kalau apa? Waktu kita aja gak kita kasih buat Tuhan. Bohong.
Nah, kita bilang kita utusan Allah tapi kita bahkan gak punya waktu buat Tuhan. Sesibuk apa sih kita ini? Ya, saya yakin kita gak lebih sibuk kalau dari presiden. Ya kan? Jadi hari ini duduk diam, dengerin Tuhan ngomong apa. Lalu bukan cuma duduk diam dengerin Tuhan ngomong apa terus nangis-nangis terseduh-seduh, abis itu diam. Lakukan, melangkah. Saudara dan saya pasti tahu kok apa yang Tuhan udah suruh kita lakukan. Seringkali itu udah menggema di hati kita, tapi kita mungkin banyak keraguan. Tapi tadi firman Tuhan udah bilang, saudara dan saya itu adalah tanggung jawabnya Tuhan. Penuh tanggung jawab Tuhan atas hidup kita. Tuhan gak pernah melalaikan, Tuhan gak pernah meninggalkan kita sekalipun. Bahkan Tuhan bilang tadi di Matius, Tuhan bilang apa? Bahwa sampai ke zaman pun Tuhan setia menyertai kita. Ya, terakhir, klik next slide. Ya, ayo. Ya, setiap kita murid-murid Tuhan, duta-duta kerajaan Allah ini waktu untuk saudara dan saya bangkit. Ya, Tuhan sudah kasih kuasa, mari gunakan kuasa itu. Bawa kuasa itu kemana? Ke manapun, pekerjaan, keluarga, sekolah, perkuliahan saudara, keluarga saudara. Saya yakin kita semua tuh punya proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Untuk apa? Melatih kekuatan roh saudara. Jadi ayo belajar untuk belangkah, bangkit. Ada ladang itu digarap, bukan buat dianggurin. Kalau dianggurin apa? Semak belukar yang tumbuh. Lalu saudara nanti sedih karena rumput tetangga lebih hijau daripada rumput saudara. Ya iya, orang gak pernah dikerjain ladangnya. Ya kan? Garap yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, dan ini, ya saya percaya ini juga pasti bertepatan gitu ya. Besok kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia. Saya tahu keadaan bangsa kita tuh tidak bisa dibilang baik-baik saja. Ya kan? Tadi saya sudah bilang, kalau ada yang hari ini gak baik-baik saja, maka kembalilah kepada hukum kerajaan Allah. Firman Tuhan bilang apa? Saudara pernah gak mendengar janji Tuhan tentang Indonesia? Ya, saya pernah mendoakan dan buat saya tuh ya memang jauh sih dari kondisi yang sekarang gitu loh. Tapi saya percaya kalau itu udah keluar dari mulutnya Tuhan, berarti itu yang akan terjadi. Ya, makanya Tuhan bilang kuatkan teguhkan hatimu. Ya, besok kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Tapi saya mau ajak untuk kita setiap murid-murid Tuhan, dimanapun kita berada, baik yang online, onsite gitu ya. Ayo bawa kerajaan Tuhan di muka bumi. Ayo bawa kerajaan sorga tuh di bangsa ini. Bangsa ini tuh butuh saudara dan saya. Bangsa ini gak cuma butuh 1-2 orang. Bangsa ini butuh banyak orang benar di bangsa ini. Negara ini butuh kita. Untuk apa? Untuk mengubahkan. Saya gak ngerti bidang farmasi. Ya anak-anak farmasi yang ngerti. Saya gak ngerti tentang apalagi tentang hukum. Saya bukan anak hukum. Tapi ada orang-orang di sini yang saya tahu dipanggil Tuhan untuk bekerja di bidang hukum. Saya adalah seorang pegawai pemerintah di bidang keuangan negara. Maka saya harus memastikan saya memberkati ladang ini dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Apa jadi posisi saudara sekarang? Masih pelajar, gak masalah. Sekolah kita itu adalah ladangnya kita. Dan kita harus menangkan itu buat Tuhan. Ya. Jadi hari ini, wahai ya kan, duta-duta kerajaan Allah, mari perkatakan berkat Tuhan buat Indonesia. Perkatakan berkat Tuhan buat hidupmu, buat keluargamu, buat masa depanmu. Ya, ingat ya, yang punya masa depan itu Tuhan, bukan iblis. Ya, yang punya masa depan kita bukan horoskop, tapi Tuhan Yesus. Ya, maka perkatakan firman Tuhan, dan ayo belajar untuk melangkah. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Lakukan tadi apa yang Tuhan sudah berikan, mandat yang sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.